Makam Keramat Marongge, tempat ziarah yang ramai dikunjungi, terletak di Desa Marongge, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Tempat ini merupakan destinasi wisata pelet Marongge karena memiliki banyak cerita. Aura mistis terasa, bulu kuduk berdiri. Tubuh ini berada di antara jajaran makam yang tak tersusun rapi di depan sebuah bangunan, yang juga di dalamnya terdapat beberapa makam keramat. Makam kampung ini begitu dikeramatkan. Kumpulan orang beristirahat di sebuah gubuk. Ada apa gerangan? Untuk lebih lanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan dari juru kunci makam keramat Marongge. Daya sanes asal usul makam keramat Marongge, wallahu alam, iya apa tidak menawi makam keramat Marongge mah henteu aya bahasa teh silsilahna, henteu aya ceritana, henteu sapertos para wali. Ayeuna mina wali mah pan aya asal usulna teh dikawit lahir ke masa dewasa perjuangan dan wafat tuh ayahnya. Aya makam keramat Marongge makam leluhur. Makam leluhur itu henteu aya nanti daya nonton daya sisilan hanya sebatas makam keramat Marongge awal ina mulai itu makam keramat Marongge terdiri wallahu alam nuju zaman kerajaan Mataram, wallahu alam abad kasabaraha gitunya. Zaman kerajaan Mataram aya opat sadulur, opat wanoja anu namina Mbah Gabug, Mbah Tayum, Mbah Naibah, Mbah Naidah, Mbah Haji Putih jaga riksa anu linggihna di Panyawuyan di Marongge Palikwetan. Didinya wanoja anu opat nyaung-nyaung. Anu opat nyaung-nyaung, saparantos nyaung-nyaung kitu lami ti lami. Anjeunana seueur anu apaleun, seueur nu terangeun, seueur nu ningaeun bahwa beja pabeja-beja, wartos pawartos-wartos, berita nyebar kemana-mana. Aya para raja, para bupati nyaeta anu hoyong migarwa ka anjeunana, anu pada akhirna anjeunna ngalamar ka Mbah Gabug, tapi sadayana teu aya anu ditampi. Berikut pada waktu harita Raja Buganggereung, para bupati nya wallahu alam Raja Buganggereung di mana tempatna itu hanya sebatas cerita. Di harasan eta para raja, para bupati anu sakitu seriusna hoyong migarwa ka Mbah Gabug ternyata teu ditampi. Anu pada akhirna sadayana para raja, para bupati miwarang penggawana panginten, miwarang utusanana meureun lamun bahasa ayeuna teh mah beunang ku lemes syukur, mun teu beunang ku lemes ku kasar oge teh jadi masalah. Nu penting kaula laksana meureun kitu bahasa. Namun hiji mangsa sadayana ditugaskeun upama teh nyerang ka Marongge, tata acan Marongge. Nah, nyerang ka Mbah Gabug itu teu aya nu tiasa lebet ka wewengkon ieu nya, ka wilayah ieu margi satu acana dipasang strategis ku kasaktena Mbah Gabug waktu harita di perbatasan Marongge itu terus dipasang. Jadi para penggawa nu niatna teu leres, nu niatnya jahat, begitu dongkap kalinya secara tiba-tiba ngantuk, secara tiba-tiba tunduh gitunya, ante tiasa lebet ka dieu. Nah, nu pada akhirna lami ti lami anjeunna seolah-olah upami teh mah musyawarah didinya Mbah Gabug masihan kalonggaran geus kaula rek bikin saembara wae, lamun keukeuh aranjeun hayang ka kaula sok asal kahayang kaula kasumponan. Didinya Mbah Gabug ngayakeun saembara lain suruh begaan pati, lain suruh gelutnya
dianya ngadu jajaten. Maksudnya ngadu jajaten itu dibawa ke kali, namanya Kali Cilutung, letaknya di cadas meja, sebelah sana Darmawangi, tapi sekarang udah jadi daratan, mungkin faktor alam. Dulu di sana Mbah Gabuk bikin sayembara, dikarenakan posisi dulu dibikin di gubuk nyaung gitu, masalahnya dianya nanem kukuk, atau kalau kata orang Bandung malabu gitu. Nah, kukuk tersebut diambil, dipetik, dibawa ke kali. Udah di kali dianya Mbah Gabuk dihanyutin kukuk tersebut. Barang siapa yang bisa narik lagi ke semula kukuk tersebut, oke, itu calon suami aku. Boro-boro sifatnya raja, boro-boro sifatnya bupati, walaupun anak gembala, kata bahasanya gitu kan, itu saya terima katanya gitu. Yang pada akhirnya sayembara dilaksanakan, Mbah Gabuk bawa kukuk, kukuk dipalidin, dihanyutin di sana di atas meja, udah hanyut ke hilir, yang pada akhirnya nggak ada yang bisa lagi narik ke semula, ke girang. Yang pada akhirnya udah berapa lama dilaksanakan, semuanya takluk istilahnya kan gitu, takluk kalah lah, saya nggak mampu gitu. Oke, kita udah nggak mampu, kita merasa takluk gitu. Tapi Anda jangan hanya memperdaya aku. Coba aku minta dibuktiin sampai sejauh mana kesaktian kamu kan, ke Mbah Gabuk, kata raja kata bupati itu. Yang pada akhirnya Mbah Gabuk nganyutin lagi kukuk yang di kali, udah kukuk hanyut ke hilir. Yang pada akhirnya Mbah Gabuk ngambil selendang cinde bulung, wallahu alam itu selendangnya ada di mana, rupanya seperti apa, itu hanya sebatas cerita. Nah, kukuk udah hanyut ke hilir, Mbah Gabuk kebutin selendang cinde bulung. Begitu dikebutin selendang cinde bulung, yang pada akhirnya kukuk yang udah hanyut ke hilir bisa kembali lagi ke semula, ke girang. Ya, muncul di situ pelet si kukuk mudik. Itu benda mati, apalagi benda hidup katanya kan gitu. Makanya sampai sekarang namanya Asian de Marengwe atau pelet Marongge yang namanya pelet si kukuk mudik. Nah, awal katanya dari situ. Yang pada akhirnya udah bubar sayembara, tapi Mbah Gabuk merasa kurang nyaman. Dianya nggak pamit sama adik-adiknya Mas Tayu, Mbah Naibah, Mbah Naida. Dianya pergi tanpa permisi, ya. Pergi tanpa permisi, padahal dianya hanya sebatas pengen tapa gitu, pengen tapa. Yang pada akhirnya nggak tahu adik-adiknya katanya perginya kemana. Ternyata Mbah Gabuk larinya ke sini, ke Marongge, ke Gunung Hade. Adik-adiknya nyari ke sana kemarin, nggak ketemu. Mungkin dulu mah ini teh hutan berantara, hutan mun cek bahasa Sunda, hutan geledegan, hutan ageng gitu. Anu pada akhirnya titik akhir Mbah Tayu, Mbah Naibah, Mbah Naida nyari ke tempat ini. Yang pada akhirnya udah nyampe ke sini, ada suara tanpa kelihatan. Udah, kamu jangan nyari kakak kamu kemana-mana, tuh kakak kamu udah ada di atas lagi bertapa katanya gitu. Pas dilihat ke atas memang benar ada. Itu ada 3 bulan 10 hari katanya. Udah 3 bulan 10 hari ternyata lagi tapa di sana. Nah, ditemuin ke atas, udah dianya masih bisa ngomong, masih hidup, tapi dianya minta diturunin ke bawah. Oke, kita istirahat di bawah, tapi dengan syarat kakak minta digaliin liang lahat, kata Mbah Gabuk. Udah digaliin liang lahat, Mbah Gabuk minta diturunin ke bawah, katanya mau istirahat di bawah di liang lahat, tapi syaratnya minta ditutup sama regang bambu. Regang bambu cek orang Sunda mah kan rengge awi gitu kan ya.
Nah, begitu Mbah Gabuk turun ke liang lahat udah ditutup sama rengge bambu, yang pada akhirnya pas jam 6 sore kata orang Maronge mun sarupna meureun. Nah, di liang lahat tersebut teh muncul cahaya marong dari liang lahat ke atas. Nah, di situ muncul cahaya yang marong dari liang lahat yang ditutup sama rengge awi gitu. Nah, jadi marongge ya, munculnya marongge itu di situ. Ya, yang pada akhirnya udah Mbah Gabuk ngomong, udah sekarang kita tinggal di sini aja, jangan pergi kemana-mana lagi. Insya Allah besok atau lusa tempat ini bakal didatangin orang banyak, baik dari kalangan menengah, bawah, menengah atau atas, insya Allah bakal datang ke sini. Alhamdulillah sampai sekarang namanya makam keramat Marongge nggak kurang dikunjungin orang-orang dari luar kota, bukan dari Jawa Barat tungkul, se-Indonesia pun nyampe ke sini ya, dari Papua, dari Blitar, dari Belitung, dari Sulawesi, dari mana-mana, dari Malaysia, dari Arab Saudi pun ada ya. Nah, dari Australia pernah ada kan gitu, makanya mancanegara pun udah ada insya Allah. Nah, yang di sini adalah Mbah Gabuk, Mas Tayu, Mbah Naibah, Mbah Naidah, itu adik kakaknya. Ada yang ngasih tahu itu namanya Mbah Haji Putih Jagariksa, yang tinggalnya di sini di batu yang itu ditutupin kain itu. Nah, itu nggak ada kuburannya kan sana gitu. Nah, itu sebatas cerita mah. Makanya munculnya Marongge dari situ awal katanya. Nah, Menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat Marongge, karena Marongge banyak dikunjungi dari Nusantara bahkan mancanegara yang datang dan ingin ke makam. Selain banyak dikunjungi oleh para pengunjung, makam Marongge juga mempunyai cerita rakyat tersendiri, yaitu Pelet Cikukup Mudik, atau lebih dikenal dengan Pelet Marongge, yang sekarang namanya menjadi Asihan Marongge.